Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4 bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, topik C, Perkembangbiakan tumbuhan pada halaman 22 sampai 26, lebih tepatnya di penyebaran biji. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Sama seperti proses penyerbukan teman-teman. Tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Ada banyak teman-teman. Ada manusia, hewan, angin, air. Siapkan buku tugas dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut. Mengapa perlu menyebarkan biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji buah atau biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Nah, gambar A itu memperlihatkan area yang padat. Semakin padat, maka akan terjadi yang pertama, persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Lalu tanaman yang besar akan menutupi tanaman yang kecil dalam mendapat paparan sinar matahari. Nah, hal tersebut akan membuat tanaman yang kecil ini sulit untuk tumbuh. Ini kan ada tanaman kecil, ini besar ya. Coba kalian perhatikan di sini pohonnya terlalu berhimpitan. Nah, sedangkan ini kan longgar. Ini ada pada halaman 22. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Coba pelajari gambar pada cara 1-5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Yang pertama ini dengan bantuan hewan. Hewan makan semangka lalu bijinya dibuang. Nah, biji semangka akan berada di tempat yang lain. Yang kedua ini dengan angin teman-teman. Angin menghembuskan bunga, jadi bunganya itu dapat terbang ke mana saja. Yang ketiga ini cara dengan air. Pohon kelapa menjatuhkan kelapanya lalu dibawa oleh air. Yang keempat ini dengan hewan. Yang kelima ini juga dengan hewan. Pertanyaan ini untuk setiap gambar. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Pada gambar halaman 23 itu yang bawahnya atau yang baliknya halaman 24 ada gambar, ada pertanyaan. Bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa tersebar? Ada beberapa cara, yaitu dengan bantuan hewan, angin, dan air. Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1-5? Ada banyak sekali teman-teman, seperti rumput jarum, tanaman kelapa, dan lain sebagainya. Tanaman berbuah, misalnya apel, lalu pepaya, dan lain sebagainya. Untuk cara 1-3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Yang pertama itu adalah hewan pemakan buah teman-teman, karena dia memakan buahnya lalu dibuang. Ini seperti semangka, seperti duren. Kak Wafi kurang jelas ya gambar yang cara pertama. Lalu gambar cara kedua ini bisa hewan berbulu yang menempelkan bunganya atau bulunya itu dapat menempel di bunga-bunga. Bunga-bunganya menempel di bulu. Yang ketiga, hewan pemakan buah yang suka bergerak dan berpindah-pindah tempat seperti burung. Lalu, mari refleksikan mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik. Apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Nah, sebagai sumber makanan untuk hewan-hewan tersebar di banyak tempat. Hewan-hewan juga bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung, berteduh. Manusia juga begitu, dapat
mengambil buahnya, dapat menghirup udara segar. Apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Hewan, angin, air, dan tumbuhan itu sendiri. Manusia juga bisa. Kalian bisa menambahkan manusia di sini ya. Kak Wafik ulangi, kalian bisa menambahkan manusia di sini. Setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Sebenarnya tumbuhan itu bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia menurut Kak Wafik ya. Karena dia kan hanya membutuhkan beberapa komponen untuk kehidupannya. Merawat dan menjaga yang sudah ada, membantu menyebarkan biji dan penyerbukan. Nah, seperti itu. Kita harus merawat lingkungan kita. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbu sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencoba untuk mencangkok? Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Kalian mencangkok buah mangga atau yang lainnya. Yang kedua adalah stek. Nah, stek ini seperti pada gambar ini ya. Potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan distek. Pilih batang yang mempunyai daun. Pindahkan potongan batang dalam tanah, akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada dalam tanah tersebut. Jadikan tumbuhan baru. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Jadi biasanya ketika menanam pakai biji itu butuh waktu 1-2 tahun baru dapat memetik buahnya. Namun ketika pakai cara-cara tersebut, cara-cara buatan, dalam waktu beberapa bulan kita sudah dapat memetik buahnya, mendapatkan buahnya. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini apa saja sih? Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putih atau betina dan benang sari itu sebagai jantan. Yang kedua, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik sari. Yang ketiga, proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan manusia. Saat biji berbentuk atau terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.